Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita hari ini bisa bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita akan berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Supaya pembelajaran kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca surat-surat pendek. Kita baca surah Al-Falaq. Udah bisa semuanya? Nah, kita baca semuanya.
kita akan belajar materi tentang zakat. Ada yang tahu zakat itu apa? Ada yang tahu? Pernah dengar kata zakat? Hah? Pernah? Apa itu zakat? Pernah ya? Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak harapkan kalian yang pertama bisa memahami makna zakat, yang kedua dapat memahami macam-macam zakat. Ya. Selanjutnya pembelajaran kali ini yang pertama Bapak akan memberikan lembar kerja. Yang kedua Bapak akan menjelaskan sedikit tentang zakat. Yang ketiga kalian berkelompok akan berdiskusi. Setelah berdiskusi nanti kalian akan mempresentasikan satu orang dalam satu kelompok. Selanjutnya setelah selesai diskusi Bapak akan memberikan soal latihan kepada kalian. Nah, seperti Bapak dikatakan tadi, pertama Bapak akan memberikan lembar kerja siswa, yaitu ini. Bapak akan bagikan satu orang. Nanti bagian mah ulah dari bagian semuanya. Silakan yang sudah dikumpulkan di bangkunya masing-masing dikumpulkan. Api-api. Ya. Udah? Udah? Udah semuanya? Ya, terima kasih. Mana ya? Belum menayangkan penjelasan tentang media. Oke, selanjutnya kita akan simak video tentang zakat. Silakan perhatikan ke depan semuanya. Terus tinggal ke siapa ini?
syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat puasa suci. Ini kita akan bahas rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Pengertian zakat secara bahasa adalah membersihkan, tunduk, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Dari pengertian ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk dizakati. Sebelum membahas hal tersebut, kita bahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukum zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Dari ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat itu? Zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Yang pertama kita akan bahas tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3 liter atau 3,5 liter tiap orangnya. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan agar orang-orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Jadi ini adalah pengertian zakat fitrah. Kemudian siapa sajakah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ada 3 syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik sejak usia bayi ataupun sudah lanjut usia. Yang penting dia beragama Islam. Maka itu menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, ia memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak adalah kewajiban orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Nah, jika kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka berarti kalian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Yang pertama kita akan bahas adalah pengertian zakat mal. Apa itu zakat mal?
Ada? Tidak ada? Oke. Selanjutnya kita akan belajar berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, dilanjutkan dengan berkelompok. Bapak akan memberikan materi tentang zakat dan macam-macam zakatnya. Kalian tempelkan di kertas ini tiap kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, caranya tempel seperti yang ada di kertas. Ya, tempelkan jika bisa. Langsung ya. Ini lalu dihubungkannya dengan nih, ini dihubungkan dari sini itu tuh. Dan yang betul. Oke, selanjutnya tiap-tiap kelompok ditempelkan di dindingnya masing-masing. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Hasil diskusinya ditempel di sana. So, kelompok 1 mana? Kelompok 1 tempel nih. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 ditempel di sana. Silakan.
Sekarang tiap kelompok perwakilan tiap kelompok satu orang satu kelompok. Kelompok satu silakan. Kelompok 2 berdiri di tempatnya. Yang ketiga, kelompok 3 di sana dong. Satu orang. Ya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Oke, perwakilan dari tiap kelompok sudah di tempatnya masing-masing. Yang sekarang dari untuk kelompok 1, dari kelompok 2 dan kelompok 3 silakan. Sekarang kelompok 1 yang pertama, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan melihat ke galeri hasil diskusi kelompok 1 silakan. Silakan duduk kembali ke tiap kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah diskusinya sudah selesai, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sekarang yang terakhir adalah kesimpulan dari kalian tadi melihat video lalu dan juga berdiskusi. Maka kita simpulkan yang pertama kita bahas tentang zakat. Tentang zakat, pengertian zakat menurut bahasa dan juga pengertian zakat menurut istilah. Lalu yang kedua kita menjelaskan tentang macam-macam zakat. Macam-macam zakat ada 2. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat. Nah, kalian sudah mengerti semuanya? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Yang terakhir Bapak akan memberikan soal latihan ya. Silakan kalian isi soalnya dan yang sudah silakan dikumpulkan kembali. Ya, silakan yang sudah boleh dikumpulkan. Yang sudah dikumpulkan, silakan dikumpulkan di bangkunya masing-masing, nanti Bapak ambil ya. Silakan. Dan semuanya, alhamdulillah
Pembelajaran kali ini sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Masih di pembelajaran keempat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam